Halo Wasirin, Wasirot di seluruh Indonesia yang sedang pusing, yang sedang stres, yang sedang galau, udah buang aja itu ya. Ya galau boleh tapi harus tetap tersenyum ya. Tersenyum sambil mendengarkan ini pengalamannya Mas Hadi Susilo ini ya. Ini sesi tiga, beliau setelah dari rumah sakit pulang ke rumah. Ya, apa yang terjadi berikutnya Mas? Silahkan diceritakan Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semuanya. Salam sehat. Nah, setelah saya pulang dari rumah sakit, Hari keberapa itu? hari ketiga, Pak. Tiga. Hari ketiga, alhamdulillah saya senang, Pak. Sangat senang sekali karena hari tiga saya rasa seperti 3 tahun, Pak, di rumah sakit. Saya sangat senang sekali. Saya semakin pede, sangat pede sekali, Pak. Saya yakin karena ini bukan saya ngada-ngada, ini memang fakta saya, fakta yang saya alami. Jadi saya pulang ke rumah, saya tetap melakukan perawatan dan apa yang dipesankan sama dokter saya tetap mengikutinya. Setelah sampai di rumah, Pak, karena di rumah sakit saya nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang angin. Jadi sampai di rumah itu tetap, Pak, saya nggak bisa buang angin, nggak bisa buang air kecil, begitu juga BAB nggak bisa. Uh, tapi saya langsung jus nanas itu, jus nanas sama timun itu, istri saya. Dikasih gula enggak itu? Enggak. Jadi manisnya manis buah alami, dan itu tetap dibersihkan nanasnya, kulitnya tetap dibersihkan. Mata-matanya itu ya? Enggak itu? Mata-matanya sama istri saya kayaknya nggak dibersihin deh. Jadi mungkin ya langsung aja, tapi ya saya sambil minum sambil saya sisihkan kan. Timunnya saran dokter kulitnya nggak usah ikut dibersihkan ya, jadi ikut di jus juga, dicuci saja. Tetap konsumsi itu pertama kali saya konsumsi. Terus saya tetap makan seperti biasa, tetapi nasi saya lembutin. Saya lembutin. Terus saya tidak ada sayur-sayur yang mengandung santan atau yang minyak-minyak, kan saya sudah menghindari karena itu pesan dokter. Jadi saya ya kayak sayur bening saja lah, Pak, sama kulupan daun bayam waktu itu. Saya makan seperti biasa. Pas masuk menjelang sore hari, Pak, sore hari itu mules, Pak, perut saya. Mules. Hari keberapa itu? Hari pertama. Hari ketiga berarti? Hari keempat. Hari operasi. Setelah operasi, setelah pulang dari rumah sakit. Ya. Hari keempat di rumah. Itu sorenya mulai mules, Pak. Mules yang hebat. Waduh, saya di mules yang hebat tuh pikiran saya sudah kacau, Pak. Kacau campur senang. Senang karena saya bisa mau BAB nih. Tapi kacaunya saya takut nanti setelah BAB saya pasti akan mengalami sakit. Ya itu pilu ya, apa, perih atau pedis atau gimana lah yang saya dengar dari kesan-kesan Wasirin Wasirot itu. Waduh, ini seperti apa? Saya jadi kacau. Jadi sempat saya tahan itu, Pak, mules itu. Saya sambil jalan mondar-mandir saya tahan. Saya sampai tahan apa. Tapi semakin hebat, Pak. Wah, akhirnya saya sudah gak kuat ini, daripada saya keluar di tempat ya kan. Jadi saya buru-buru langsung ke toilet. Sampai di toilet saya buru-buru langsung. Itu saya tidak ada melakukan rangsangan tuh, nggak ada, Pak. Langsung biar itu mohon maaf ya, ya lumayan, Pak, lumayan banyak. Alhamdulillah itu dalam keadaan, mohon maaf, keadaan feses yang sangat lunak sekali itu. Saat keluar itu, Pak, hati saya itu senang, lega, puas sekali. Tetapi fisik saya yang menderita, Pak. Aduh, perih, ngilu, pedis, itu yang saya alamin. Tapi
mau nggak mau saya harus hadapin Pak, karena itu udah terjadi. Wah saya buru-buru saya membersihkan, sudah bersih-bersih, saya keluar dari kamar mandi, saya buru-buru langsung mengkonsumsi obat anti nyeri. Saya konsumsi obat anti nyeri Dokter kan ya Mas ya? dari dokter. Dari dokter, jadi dari rumah sakit saya dikasih resep dokter antibiotik, pencahar, sama obat anti nyeri. Terus Nggak ada pencaharnya kan? nggak ada Pak ya? Oh, saya dapat yang botolan apa namanya Lactusa, apa itulah, anti nyeri. Terus ya sama itu saja Pak. Akhirnya saya minumlah anti nyeri itu karena saya merasa sakit sekali. Tapi mohon maaf Pak Kolik, saya berani menghadapi sakit ini setelah BAB ini, saya berani menghadapinya karena saya merasakan dan membandingkan sakit kumat sebelum saya operasi yang saya pernah alami semasa peninggalan company itu. Peninggalan ya. Iya, peninggalan itu kan lebih jauh lebih sakit Pak. Oh yang sebelum operasi. Sebelum operasi kalau saya lagi kumat itu, ketimbang saya setelah BAB ini, yang setelah operasi ini. Jadi kuat aja ya. Saya pede Pak. Ya saya kuat-kuatkan, saya pede, saya bisa membandingkan, saya mampu. Jadi saya makanlah obat anti nyeri itu. Saya makan obat anti nyeri itu, terus ada sekitar mungkin kurang lebih mau hampir 30 menit atau 20 menit bereaksi. Udah tuh mulai berkurang Pak, rasa nyerinya udah mulai berkurang, saya baru bisa istirahat. Nah setelah pulang dari rumah sakit itu saya masih belum bisa duduk Pak. Setelah BAB pertama juga saya nggak bisa duduk, masih baring, tengkurap, pokoknya baring-baring aja lah. Jalan pun masih bekangkang Pak. Sunat ya. Ya seperti orang sunat itu. Akhirnya ada nggak waktu itu yang jenguk terus ngomong lu kenapa operasi gitu, ada nggak? Memang saya sengaja Pak Kolik. Alhamdulillah saya sengaja, bukannya saya nggak cukup keluarga saja yang tahu, tetangga nggak ada yang tahu. Jadi saya biar bisa ada waktu bebas untuk istirahat, bisa tenang. Saya setelah itu saya istirahat, kemudian tetap berjalan seperti biasa Pak. Hari demi hari, hari keempat itu saya sudah BAB itu yang pertama dalam keadaan masih sakit. Hari kedua itu tiap pagi Pak. Hari kelima, ya hari kelima itu tiap pagi itu BAB juga Pak. Ya sama juga, saya menghadapi hal yang hari keempat itu juga. Tetapi saya hadapi terus dengan dibantu dengan anti nyeri itu, obat tadi itu. Terus hari keenam juga sama seperti itu, tiap pagi. Nah, tapi yang saya banggakan juga dalam BAB itu saya nggak ada penyempitan Pak. Ya mungkin karena masih ada separuh yang ditinggal itu, karena masih kulitnya nggak diganggu lah sama operasi itu kan. Nah itu nggak ada penyempitan, cuma ngalamin rasa perih aja setelah BAB itu kan. Nah itu saya jalani hari keempat, kelima, keenam. Nah yang hari ketujuh Pak, hari ketujuh itu hari keenam dan hari ketujuh itu rasa perih, ngeri, pilu itu beda sama hari keempat itu beda. Hari keempat atau kelima ya lebih berkurang saya rasakan. Akhirnya saya semakin pede Pak. Wah kok beda sudah rasa perih dan ngilunya ini yang saya rasakan tiap kali BAB. Akhirnya saya tetap jalanin. Saya yakin, memang kayak Pak Khalid sampaikan, kita harus yakin. Ya saya yakin dan saya sudah membuktikan dan merasakan. Saya yakin. Nah di hari ke-8 itu semakin volume ngeri setelah BAB tiap pagi itu beda, sudah mulai turun drastis. Walaupun masih ada, tapi saya sempat mencoba di hari ke-8 itu tanpa anti nyeri, tanpa konsumsi anti nyeri. Saya coba itu hilangnya itu juga cepat, hilangnya cepat. Terus di hari ke-9 tetap juga masih ada BAB, itu saya
apa ada kayak pilunya, tapi ya sama di hari ke-8. Saya tetap pakai, ada anti nyeri juga lah, karena saya tiap pagi itu mulai dari hari ke-4 sampai tiap hari di rumah itu saya selalu melakukan aktivitas setelah sholat subuh. Saya upaya jalan kaki, ya, jalan dalam keadaan bekangkang itu Pak. Oke, saya pikir kan tujuannya untuk membantu otot-otot yang sudah kaku-kaku itu Pak. Nggih. Akhirnya hari ke-10, nah hari ke-10 atau 11 seingat saya itu Pak sudah nggak ada rasa sakit. Cepet itu berarti ya. Nggih, alhamdulillah Pak, saya terima kasih sama Allah. Jadi saya dikasih kecepatan itu, obat anti nyeri saya masih ada sampai sekarang. Jadi Nggak habis berarti ya. nggak habis Pak. Iya, iya. Yang lainnya habis. Akhirnya di hari ke 13 atau ke-14 itu saya kontrol pertama. Saya kontrol pertama. Ada jatah kontrol kan? Ada Pak. Saya dikasih kontrol pertama, saya hadir kontrol ke rumah sakit dan ketemu dokter bedahnya, terus diperiksa juga Pak. Diperiksa, dicek sama dokter bedah, bagus Pak, bagus kondisinya, iya. Nah, yang ambeien yang disisakan sama dokter itu dioperasi, itu yang di bagian atas yang disisakan kan ada dua titik Pak, dua benjolan. Yang bagian atas itu di hari entah ke-14 kalau nggak salah, itu sudah beda Pak. Kempes ya? Iya, sudah beda tingkat apa ya, besarnya itu udah beda. Kok sudah ada mulai pengurangan. Wah, itu yang saya rasakan. Nah, pas saya di rumah sakit itu, pas datang berkunjung kontrol, itu kan saya harus duduk Pak. Sedangkan saya di rumah belum bisa duduk Pak. Hari ke-14, 13 atau bisa miring separuh. gak bisa Pak. Oh, saya bisa. Oh. Duduk mesti berdiri. Nggih. Terus ganti kok ini lagi. Iya Pak. Saya 3 minggu bisa. Nggih. 3 minggu, sorry. 2 minggu, seminggu 2 minggu saya sudah mulai belajar. Nah, di rumah saya nggak berani, nggak bisa. Nah, karena saya berkunjung kontrol, kan di rumah sakit terpaksa Pak, adanya cuma kursi, nggak mungkin toh saya baring di lantai Pak. Akhirnya saya duduk Pak, saya paksa di situ, saya belajar di situ. Ini adalah momentum belajar ya Pak. Ya ada ngilu Pak, ada ngilu, tapi ngilunya nggak sama kayak seperti BAB. Wah itu saya ngesot juga Pak, ngesot. Kalau sudah mulai agak-agak naik pilunya gitu, saya berdiri, saya jalan, nanti saya duduk lagi. Nah itu di rumah sakit di hari itu juga. Nah, akhirnya saya setelah diperiksa sama dokter, kontrol oke, bagus. Saya diresepkan lagi Pak, dokter diresepkan lagi, antibiotiknya di stop. Antibiotik di stop, anti nyerinya ditambah karena saya masih ada sisa. Karena saya ngomong ada sisa, jadi ditambah sama dokternya. Ditambah lagi 1 keping. Terus pencaharnya tetap, pencahar dikasih tetap. Nah ada 1 Pak tambahan Pak, 1 tambahan itu dia salep Pak, berupa salep. Kecilnya segini Pak. Nanti mungkin saya di video ini saya lupa nama salepnya itu, tapi nanti saya nggih. Nanti tak upload. Betul. Nanti saya kebetulan saya dibawa salepnya nih Pak. Nah, nanti bisa kita tunjukkan ke wasirin-wasirot. Saya dapat salep itu. Nah, salep itu Pak, salep untuk mata. Untuk mata. Untuk mata. Nah, saya sempat tanya sama dokter, "Loh, Dok, ini kan salep untuk mata, Dok." "Iya, Pak. Itu sifatnya antibiotik. Gak ada masalah, Pak, untuk dipakai di bekas operasi itu." Akhirnya saya gunakanlah salep itu dengan cara pemakaiannya 1 hari 2 kali. Nah itu saya lakukan pagi, jelas setelah BAB saya lakukan, saya olesin tipis-tipis saja Pak, tipis-tipis. Nanti sore jam 5 mau mandi, sesudah mandi saya oleskan lagi tipis-tipis. Itu bahkan sampai sekarang ini saya masih konsumsi Pak, karena tinggal sedikit saya habiskan aja. Nggih.
Saya konsumsi terus berjalan hari demi hari berjalan. Itu sudah nggak ada lagi rasa ngilu Pak, BAB sudah nggak ada. Hari berapa itu? Itu sudah masuk hari 16, Oh, 16 ke atas itu sudah nggak ada lagi apa-apa. Bahkan saya sudah bisa berjalan udah agak bekangkang lagi, udah seperti biasa. Tiap pagi sudah agak cepat lah jalannya. Nah, terus oke. Oke, sementara dari situ dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya.